الفاتح لحضرة سيدنا وحبيبنا شفيعنا قرة أعين محمد صلى الله عليه وسلم سنينا من جنيد البغداد وإلى كتب العلماء بحمد محمد بن محمد بن محمد الغزالي وإلى كتب الأحوال أبي يزيد البسطامي وإلى كتب المقام سلطان وعلي أو الشيخ عبد القادر الجيلاني وخليفة عائشة مولانا محمد بن عبد الكريم السمن المدني وخلافته والشيخ محمد أرشد بن عبد الله كلمبي والشيخ محمد كشف الأنور بن حجي إسماعيل والشيخ محمد شرواني عبد الباغي والشيخ محمد أنوشان والشيخ مربي شيخ على الكتب الشيخ محمد زيني بن عبد الغني والشيخ محمد سلمان نهجي والشيخ محمد سلمان جل والشيخ محمد شكر ونس ومشايخ المعلمين وخصوصا حبيب علي بن حسن أحمد الحبيب زين أن الله تغشم بالرحمة ويعيد عن بركاته وأنوارنا قاعدة وصوصياته وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم النبي سر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi awsala al-muqbilina ilaihi bifadlihi ilal maratibil aliyah wa ballaghahum bi barakati nabiyhi kulla umniyah wa sallallahu wa sallama ala al-'abdis salihil qaimi bima istata'a min haqqi rububiyyah wa alihi wa sahbihi khairil bariyah. Amma ba'du fa aqulu fi qawlihi ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita termasuk hamba yang selalu banyak mengingat nikmat Allah Ta'ala dibanding mengingat musibah. Jadi musibah kada diingat, dihadapi, dicarikan solusinya supaya jadi nikmat juga isinya. Lalu kita selalu alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kepada Allah atas segala nikmat. Banyak nikmat yang selalu menggiring melekat pada diri kita. Nikmat yang ada yaitu kita bisa berkumpul pada malam ini. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan tabi'in dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa tabi'in. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darin amin. Warada marfu'an, disebutkan dalam sebuah hadis marfu', atani Jibrilu faqala, Jibril datang kepadaku, ujar Nabi kita. Lalu Jibril berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad kekasih Allah, Rabbuka yaqra'uka alaikas salam, yaqra'u alaikas salama. Wahai Muhammad, Tuhan engkau berkirim salam kepada engkau. Wa yaqulu lak, dan Allah Ta'ala berfirman kepada engkau. Ujar Allah Ta'ala, inna ibadi man la yasluhu imanuhu illa bil ghina walau afqartuhu lakafara. Ujar Allah Ta'ala kepada Jibril berpesan, sampaikan kepada Nabi Muhammad. Ini tentang takdir. Ujar Allah Ta'ala, sesungguhnya ada di antara hambaku man la yasluhu imanuhu, hamba yang kada bagus imannya atau tidak sesuai imannya, illa bil ghina, kecuali disugihakan. Hambaku ini cocok disugihakan. Walau afqartuhu lakafara, amun aku miskinakan ini pasti kafir, maka aku sugihakan ini. Nah ini kadang-kadang kena terselip di otak kita, nang kayak apa orang yang kafir itu?
Kenapa kan diimanakan itu angkat tangan gitu. Itu karena ada urusan tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi fillah fa innakum la taqdiruna qadrahu. Ikam pikirkan aja ciptaan Tuhan, gawian Tuhan kalau bisa ditakunakan. Karena ikam kada bakalan sampai bukan cakupan ikam. Nang ini aja nah yang dikisahkan aja. Sesungguhnya di antara hambaku ada yang imannya kada sesuai atau imannya kada jadi bagus kecualinya disugihakan. Andai kataku miskin akan ini jadi kafir. Itu satu. Amun yang sugih ini kan nyamannya yang kan gak sesuai dengan kan. Nah yang kedua, wa inna min ibadi, dan sesungguhnya di antara hambaku itu ada pulang man la yasluhu imanuhu, ada seorang di antara hambaku itu yang kada bagus imannya atau imannya kada sesuai illa bil faqri, kecuali dimiskinakan hanyar inya beriman. Walau agnaituhu la kafara, andai kata aku sugihkan inya jadi kafir. Minimal kafir yang dimaksud ini adalah kufur nikmat. Jadi yang sugih tadi andai kata inya dimiskinakan, inya kada beribadat, kufur nikmat atau kafir asli. Yang seikungnya bagus dipakirakan, amunnya disugihakan inya kada kakaruan jadi kafir. Nah, itu dua sudah. Wa inna min ibadi, ada pulang sesungguhnya di antara hambaku itu ada man la yasluhu imanuhu, dia yang kada bagus imannya atau kada sesuai imannya illa bisaqam, kecuali dengan sakit-sakitan, dengan sakit garing, behingusan, ya behingusan kada tuntung, behingusan, selesmaan, macam-macam penyakitnya, sudahnya gula macam-macam. Ini jadinya am kada digaringakan, imannya kada bagus nih. Walau sahhatuhu la kafara, andai kata ku berikan inya sehat-sehat aja, inya pasti inya akan menjadi kafir. Jadi kafirnya, maka garing bagus inya. Wa min ibadi, dan di antara hambaku ada pulang man la yasluhu imanuhu, ada orang yang kada bagus imannya, kada sesuai imannya illa bisahah, kecuali dari kesehatan. Banyak sehat, garing-garing jopang, cuma kada signifikan sehatnya banyak dibari kesehatan. Walau askamtuhu la kafar, andai kata aku garingkan inya, maka inya menjadi kafir. Jadi bagus sehat terus. Nah, artinya masing-masing. Ini Rawahul Khatib an Ibni Umar radhiyallahu anhu kama fi Kanzil Ummal, di Jawahirul Lu'lu'iyah ada juga hadis ini. Nah itu, ini kan kisahnya yang sugih, yang miskin, yang sehat, yang garing, semuanya itu bagus untuk kita. Ya kalau kayak itu, tapi kan kita minta jangan miskin, minta sugih. Tapi kita kan disuruh minta sehat, jangan sakit kayak itu kalau itu. Tapi yang dibari miskin, terima, ada ilmu sabar, ada ilmu qanaah kayak itu kalau itu. Dibari sugih, bersyukur, ada ilmu syukur tadi. Diberi sakit, sabar. Diberi sehat, bersyukur. Jadi afiah ngarannya kalau bersyukur. Kalau sehat kada bersyukur, ya tadi walau sahhatuhu la kafar. Andai kata diberi sehat, inya kada bisa bersyukur, makanya kufur nikmat. Maka kesehatan tadi bukan afiat. Tapi kalau inya diberikan kesehatan bagus, maka inya afiat. Afiat itu kesehatan orang yang sehat, pintar bersyukur.
Nah, sangat menarik apa yang disampaikan Habib Abdurrahman tuh ini Sohibul Maulid. Pernah ulun sampaikan di sini tentang takdir kita. Yang kita mungkin takdir kita ini mudahan minimal jadi semacam keyakinan kita. Memang bukan semacam kayak, memang wajib kita percaya kepada takdir baik dan buruk. Cuma hendak menguatkan bahwa takdir itu kada ada yang kada baik, semua jadi baik kalau kita orang beriman. Yang Nabi kita sendiri menyatakan, sungguh ajaib umatku ini, kalau diberi nyaman inya bersyukur dapat pahala, kalau inya sakit bersabar dapat pahala. Jadi kada ada yang kada baik bagi umat Nabi Muhammad. Imannya yang berharga, Islamnya yang berharga. Nah, lalu untuk menguatkan percaya kepada takdir baik dan buruk dari Allah Ta'ala supaya kita bisa bersyukur atas keadaan kita yang ada sekarang ini, jangan memandang kepada, melirik kepada kenikmatan yang diberikan kepada orang lain atau mahiri, wala tatamannau ma faddallahu ba'dakum ala ba'd. Jangan kita sampai bahiri terhadap nikmat yang diberikan Allah kepada yang lain dibari, yang kada dibari jangan bahiri. Nah, Sohibul Maulid Bapak Hujar Habib Abdurrahman bin Sahab jasingka ini, andai kata ujar Sohibul Maulid, takdir kita nih yang belum diturunkan, takdir ketetapan Allah yang belum turun, yang belum berlaku, itu kodok ngarannya. Sejam ke depan tuh masih kodok. Yang kita jalani ini sudah, ini takdir ngarannya. Yang takdir duduk belajar ini semua takdir, yang ulun hanya masuk tadi itu takdir sudah. Sebelum ulun datang itu masih kodok. Membaca Ratibul Haddad, Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, sampai waktu belum membaca ayat kursinya kan imbah tuh ayat kursi, kalau tuh itu masih kodok tuh. Begitu baca ayat kursi takdir sudah. Jadi ketetapan Allah Ta'ala yang belum turun itu kodok, ngarannya takdir juga. Ketetapan Allah yang sudah terjadi takdir, nah itu sudah takdir, kodok dan kodarnya Allah Ta'ala. Lalu ujar Sohibul Maulid, ini belum diturunkan tapi disampaikan lawan kita. Berataan nih, andai kata nih digambarkan kita berataan, dipilih ada sugih, sehat, alim, baik hati, anak kita cantik-cantik, muha kita yang ganteng-ganteng nih dipilih, muha nih yang ganteng, rumah mewah, murid banyak, ibarat tuan guru. Kalau pengusaha jadi direktur yang ahli ibadah, anaknya baik berataan, bininya 4 direktur ya, imba jadi direktur, jadi wali kota pulang, imba jadi wali kota, presiden, sampai jadi presiden. Pokoknya pilih aja jadinya dengan sugi-suginya dan dihormati orang semuanya. Kayak itu tuh lah, ini diumpamakan ulun mengilustrasikan yang disampaikan oleh Sohibul Maulid. Pilih aja, andai kata itu istilah dalam bahasa Arab, laula. Andai katanya kada pernah bakalan terjadi, cuma sidin hendak menggiring kita bahwa ketetapan Allah Ta'ala ini kada ada yang kada bagus. Kullu fi'lik jamil, ujar guru Yusran Pasar Papan, kullu fi'lik jamil, semua gawian pian ya Allah, ketetapan yang kada ada yang kada baik-baik. Jamil, bukan baik aja, jamil, baik benar gasan kami. Lalu ujar Sohibul Maulid kembali, disuruh kita milih. Amun ulun disuruh milih lah, ganteng, kalau tuan guru dihormati orang, kada pusing, bini banyak, sugih ya, kalau tuh nyaman, bisi pondok ganal, kada pusing, banyak anak, banyak bini 4, meninggal 1 kawin lagi, pokoknya jangan 4 terus. Nah, itu kan menurut perhitungan kita tanpa ada dampak. Lalu ujar Allah Ta'ala, tapi Haji Jamal,
ikam suge, ikam kayak ini bini nyaman kada repot, tapi dampaknya ini nah ikam mati kada beriman, ikam mati yang ini, ayo ikam suge. Ada misalnya Guru Mahmud penguasa alam semesta, penguasa kota Samarinda misalnya suge kan, tapi dampaknya ujung-ujungnya nang kayak orang bebungulan, maulah kada dilihatkan dampak-dampaknya itu. Dan kita kan tahu memilih kan dampaknya. Nah lalu yang maha memilih itu kan Allah Ta'ala. Ini aja Jamal ikam pilih yang ini, ikam kok jadikan kayak ini seadanya, ikam kayak ini, dampaknya kayak ini. Nah lalu ujar Sohibul Maulid, andai kata disuruh memilih, takdir-takdir itu tinggal jumput aja lagi, tetap yang ikam pilih sekarang itu yang ada sekarang ini. Guru Mahmud sekarang posisinya yang kayak itu, ulun nang kayak ini, kada mau lu kenapa jar, kada mau maano suge kan, supaya suge, supaya nyaman, supaya apa, kada mau milih. Kenapa? Allah Ta'ala milihkan karena dampaknya ini. Ya hadis tadi tuh, andai kata aku sugihkan inya bakalan jadi kafirnya. Ada kalau kan tapi berduit di antara kita. Nah andai kata sugihkan kada bakalannya sembahyang umpat beribadat sugih aja sampai ke mati mana. Jadi ada dampaknya itu. Jadi percaya kepada takdir baik dan buruk dari Allah Ta'ala. Ya kalau tuh takdir baik dan buruk dari Allah Ta'ala itu rukun iman keenam. Kalau kada percaya kepada takdir itu, maka iman kita kada sempurna, bisa kafir juga itu. Jadi percaya kepada takdir baik dari Allah, takdir buruk dari Allah. Nah sekarang nang kayak apa takdir baik dan takdir buruk? Takdir baik dari Allah, kita dijadikan orang beriman dari Allah, alhamdulillah. Diberi kenikmatan fasilitas macam-macam, itu takdir baik. Nyaman itu alhamdulillah. Nang kayak apa takdir buruk ini? Nah ini ke pribadi dulu, baru secara umum. Nang kayak apa kalau takdir buruk itu terjadi pada kita? Garing misalnya tuh takdir buruk kalau. Nah takdir buruk kalau tuh dari Allah Ta'ala, di hakikat batin tuh dari Allah Ta'ala, tapi dimuntung kada boleh bilang daripada Allah Ta'ala, harus beradab. Wa ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apa aja yang baik-baik dari Allah padahkan, yang kada baik dari diri ikam. Kenapa ikam garing? Itu pang aku guring kurang malam, bagadang aja terus asupan vitamin kadada nang kayak apa hanyut aja terus. Jangan kenapa kamu kegaringan? Itu pang takdir Tuhan. Jangan kada beradab, walaupun itu tahu kita takdir Tuhan, karena kul kulum min indillah wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, itu di hakikat batin, tapi dimuntung beradab itu dari, tapi kita tahu Allah Ta'ala memberlakukan. Bingung aku jar. Maka Allah Ta'ala itu maha rahman, maha rahim, maha indah. Kenapa ini menjadikan keburukan bagi kita ya? Kalau kayak itu, kalau kada ada keburukan, diciptakan Allah Ta'ala baik berataan, takdir baik berataan, nang kayak apa membedakan yang baik kamu kada ada yang buruk? Itu salah satunya, Allah Ta'ala ciptakan yang buruk tadi. Nah lalu, tapi kenapa tetap kayak itu aja sudah? Kenapa baik aja, jakanya baik aja pang diciptakan Allah Ta'ala? Iya tadi buruknya kada tahu yang baik dengan ada buruk itu pembanding. Lalu kan kasihan juga kalau yang buruk diciptakan Allah Ta'ala. Kasihan. Kenapa kasihan? Kasihan orang kafir. Allah Ta'ala tahu. Ingat nilai ini ulun ma'anuakan bukan maulah pian pusing, jangan dia pikirakan nih. Ini gawian Allah Ta'ala. Kasihan orang kafir, maka Allah Ta'ala tahu bakalan inya masuk neraka. Kenapa dijadikan kafir? Kan kayak itu. Nah itu kalau ada masuk itu, pian jadi peneng tuh ngalih membulikakan karena itu, karena kada ada rumah sakitnya, amun karena penyakit yang memikirkan itu jangan dipikirkan, itu gawian Tuhan, jangan dipikirkan. Karena rahasianya itu karena dibukakan, bisa pian dibukakan pintu makrifat ketika hijab kita hilangan, dilihatkan Allah Ta'ala di dunia ini. Oh iya paham ulun ya Allah. Dan itu kada kau dikisahkan ke orang lain, peneng orang lain, dan bisa bakapiran orang lain dibukakan
yang dibukakan Allah Ta'ala kepada kita. Siapa orang yang diantara dibukakan itu? Banyak orang-orang yang batinnya bagus tuh. Nah lalu yang buruk diciptakan Allah Ta'ala. Ini yang umum dulu. Lalu buruk diciptakan. Ini karena ilmu kalam, cakupan ilmu kalam harus banyak pender. Pender ini bukan cuma membicarakan karena hubungannya dengan akal, supaya kita bisa memahami takdir itu secara benar. Lalu diciptakanlah yang buruk. Allah Ta'ala ciptakan yang buruk, Allah ciptakan yang baik. Nah perlu diketahui, di Quran 30 juz, hadis Nabi jutaan hadis Nabi, tidak ada satupun yang menyuruh kita menggawi yang buruk. Itu aja. Jadi Allah Ta'ala ciptakan yang buruk hanya untuk ujian kita. Cuma jangan digawi. Dan ini yang ciptakan Allah Ta'ala buruk ini rahmat bagi orang beriman. Kenapa? Ikam kalau kadang menggawi yang buruk ini dapat pahala ganal. Kayak itu kalau tuh. Berarti rahmat isinya yang buruk tadi. Asal jangan digawi. Nah itu ke pribadi. Lalu secara umum, ternyata buruk itu tetap berlangsung, mantap berlangsung. Contoh aja kita yang sederhana, nyamuk Aedes aegypti, nyamuk malaria, menyakiti. Kalau tuh nyamuk tuh buruk, kalau tuh menyakiti. Kalau nyamuk tuh menyakiti, buruk. Kenapa kita menyikapi buruk ini? Kan ada hikmahnya tadi. Dengan ada nyamuk tadi, kita tetap memadahkan bahwa nyamuk itu buruk. Tapi jangan dipadahkan Allah Ta'ala menciptakan nyamuk ini gara-gara Allah Ta'ala menciptakan nyamuk, lalu nyamuk mengikuti aku. Jangan kayak itu dimuntung, kada boleh kayak itu. Cuma kita tahu hakikat batin kita bahwa yang menciptakan nyamuk itu Allah Ta'ala, yang tujuannya menyakiti orang aja. Kayak itu kalau itu di batin, tapi dimuntung nyamuk yang menyakiti kita. Kayak itu kalau tapi kita kada boleh ma'ani hamba Allah Ta'ala, makhluk Allah Ta'ala. Lalu hikmahnya di mana ada nyamuk itu? Oh ternyata dengan ada nyamuk banyak benar hikmahnya. Tapi jangan minta kena nyamuk. Dengan ada nyamuk, berapa triliun omset penjualan obat nyamuk. Ya kalau tuh pabrik obat nyamuk. Karena kalau coba kan kada ada nyamuk, kada ada semprotan itu, berapa triliun itu di seluruh dunia nyamuk. Kalau nyamuk bepander, ujar nyamukan ada gunanya. Kalau aku kada boleh jual nyamuk bepander kayak itu, kada. Nyamuk itu pun jikanya aku gini indah, jakanya kawa tuh aku jangan dijadikan nyamuk nyakiti orang. Cuma nangka ini tugasku sudah, memang nangka ini jadinya aku. Nah tapi kan ada hikmahnya tuh. Banyak orang begawi macam-macam obat nyamuk itu ya, kalau mulai semprot, mulai bakar, sampai yang macam-macam tuh pengkelambu apa segala. Sampai juga di pasar ada juga orang bejual sampai bejual jimat nah besusun jimat bebungkus kayak ini, jimat kuning, ada yang hirang, ada yang kuning. Ini yang kuning apa jar? Ini nyamuk luar negeri jar. Yang hirang nih nyamuk dalam negeri. Ini yang kamu pakai yang hirang, yang luar negeri yang kuning jar. Oh iya kah? Kalau kada mempan ini jarnya boleh dibulikakan jar anunya ini. Jimatnya ini boleh dibulikakan. Sudah sampai di rumah andaknya jimat itu dikalungakannya, tetap nyamuk nah mahorong isuk bulikakannya ini kubulikakan jarnya. Mana apa jarnya nyamuk tetap datang. Ikam nang kayak apa garang penggunaannya jarnya. Ku andak di awak, nah makanya dibuka sebanunya, dibaca isinya itu bujur-bujur, diamalkan isinya itu. Oh iya kah, coba buka aja, bukanya bejahit kalau tataknya bukanya terbujur anu jarnya. Anda supaya lepas daripada nyamuk, kada diganggu nyamuk, pakai kelambu jar. Di situ nyata dasar walu bejarang juga pakai kelambu jar anunya. Nah mulai di situ kan banyak manfaatnya nyamuk tadi. Maling
maling. Bolehlah Allah Ta'ala, harus saja kalau Allah Ta'ala kasih di seluruh dunia, seluruh manusia, sejak awal penciptaan, begitunya lahir, kada ada satupun orang, tidak ada kada terlalu banyak yang jujur dari banyak yang kada maling daripada maling, kan kayak itu. Andai kata di seluruh manusia kada diandaki Allah Ta'ala, harus saja kalau ada maling nih, bagus kada, takdir kada baik. Kalau tuh ini kita bicara takdir kada baik, takdir kada baik, memang bujur secara hukum ada hukum yang menjerat, ya menjerat, baik di hukum Islam ataupun hukum positif. Tapi kita lari ke hakikat takdir baik dan buruk dari Allah Ta'ala, bersangka baik dengan Allah Ta'ala. Lalu maling tadi kada baik kalau tuh. Nah kita lihat Pak masuk, karena ada maling maka ini lebih banyak lagi terbuka lapangan pekerjaan. Security berapa miliar seluruh Indonesia, seluruh dunia. Berapa juta polisi di seluruh dunia. Ya kalau tuh. Ya kan? Di Indonesia kan berapa? 400.000 kan, 4 juta kakak ada tahu juga polisi. Kali aja berapa ratus negara di dunia ini menggunakan polisi. Kenapa? Karena diantaranya ada maling, ada perampok, lalu ada polisi. Terus pintu rumah, mungkin pintu rumah berfungsi untuk menutup, menghalangi perlindungan Ya'wini yang melindungi kita dari tempuran cuaca yang kada baik, ditutup pintu. Tapi ada kuncinya kalau. Nah kuncinya itu berfungsi apa? Untuk jaga-jaga, waspada terhadap pencurian. Jadi dengan ada pencuri, maka berapa triliun orang dapat buka lapangan pekerjaan mengolah kunci rumah tadi. Maling tuh. Tapi maling kada boleh bepander. Ini karena ada berkat aku, kalau jadi maling maka ikan bersyukur dengan adanya aku maling, kada boleh. Tetap kita jangan melakukan mengambil barang orang tanpa sepengetahuan mereka, itu ngarannya maling. Nah ada kalau berkatnya, cuma kena menyikapi antara baik dan buruk. Kalau yang buruk padahkan dari kita, yang baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu diadab dimuntung. Wa ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyiatin famin nafsik. Lalu Allah Ta'ala melajari juga, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Itu ada tuh di Quran, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Apabila aku garing fahuwa yashfin, Allah Ta'ala yang menyembuhkan. Dia Allah Ta'ala. Jadi giliran garing dirinya, amun aku garing, Allah Ta'ala menyembuhkan, kada mau. Allah Ta'ala melajari kita, amun Allah Ta'ala menggaringkan aku, maka dia juga yang menyembuhkan, kada giliran garing kita disebut. Nah itulah menunjukkan bahwa kita dengan segala kehinaan dan kekurangan kita, yang maha mulia Allah Ta'ala. Kesimpulannya, sangka baik, wa husnu billahillah, wa husnu zonni billahi lazim. Sangka baik dengan Allah Ta'ala itu wajib. Jadi jangan ada ini membaikkan keyakinan kita dengan Allah, supaya jangan kita ketika kita diterpa berbagai macam ujian yang berat, lalu Allah Ta'ala di mana ajar? Lalu aku kada percaya lagi dengan Tuhan. Nah, kenapa tadi sangka baiknya dengan Allah Ta'ala kada bisa memahami takdir secara benar. Jadi sedikit pun yang diberlakukan Allah Ta'ala terhadap diri kita, baik itu kita sugih, baik kita terpuruk benar, sakit benar, dalam keadaan kronis, semua itu kada ada yang kada baik bagi kita, diulahkan Allah Ta'ala. Cuma kita minta kepada Allah, jangan garing ulun ya Allah, jangan miskin ulun ya Allah. Itu kan kita disuruh minta.
Lalu ulama manukan amalannya ini supaya sugih, ini amalan supaya jangan garing, ini anunya. Lalu diciptakan Allah Ta'ala. Kalau obat-obatan diulahkan Allah Ta'ala, orang pintar, dokter, itu dijadikan semuaan supaya mengatasi kesulitan. Tapi andai kata terjadi itu yang terbaik diberikan Allah Ta'ala. Cuma jangan minta sakit. Kita kira-kira bisa dipahami kalau supaya kita bisa menyikapi terpaan ujian yang besar bagi kita. Ingat loh, satu musibah yang paling ganal itu adalah ketika kita kada ridho terhadap ketetapan Allah. Musibah yang paling ganal itu ketika akal kita rusak. Musibah paling ganal itu ketika agama kita rusak. Itu musibah. Kalau yang lain-lain kita atasi, kita minta kepada Allah supaya kita lebih dekat kepada Allah. Kenapa, Jar? Aku susah terus beberapa ini karena beberapa tahun ini Ikam hanya mengingati bini Ikam, mengingati rumah Ikam, mengingati kada ada sama sekali parak dengan Allah supaya Ikam menyambat aku aja sehingga terketuk hatinya untuk menyebut Allah Ta'ala. Inya sayang dengan bininya, mucil bininya. Inya sayang dengan anaknya, mucil anaknya, lalu dimucil akan anaknya. Kenapa? Supaya Ikam berparak lawan aku. Gitu. Jadi macam-macam modelnya Allah Ta'ala kasihkan. Diriwayatkan terakhir. Diriwayatkan tentang Zakara Sayyidi Muhammad Sayyidi Muhammad Ibnu Hadi As-Sagaf radhiyallahu anhu. Kisahal malakaini alladzaini iltaqaya hina nuzila minas sama, inna nazala minas sama. Sayyid Muhammad bin Hadi As-Sagaf radhiyallahu an berkisah tentang dua malaikat, yang dua malaikat ini bertemu ketika turun keduanya dari langit. Qala ahaduhuma lil akhar, yang salah satunya bercerita kepada malaikat yang lain. Nangka ini kisahnya. Kharajtu ilad dunya li amrin ajib. Aku ini keluar dari langit, turun dari langit ke dunia. Aku keluar ke dunia ini untuk urusan yang ajib, yang luar biasa. Kalau bahasa itu aneh, tapi bukan aneh di sini anggap kada baik. Artinya ini ulun malaikat ini kan apa yang disuruh Allah Ta'ala, la ya'sunallaha ma arahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Apa aja disuruh Allah Ta'ala digawinya. Cuma uji malaikat ini ajib nih, luar biasa ini. Apa luar biasa? Amaranillahu an uriqa syahwatan ishtahaha waliyum min awliyaillahi ta'ala. Aku ini diperintahkan Allah Ta'ala untuk menahan keinginan seorang wali daripada wali Allah Ta'ala. Wa huwa maridun muhtadar. Ini wali garing parak lagi mati. Cuma ini ada keinginannya. Padahal ini wali besar ini. Cuma keinginannya ini aku diutus Allah Ta'ala supaya menahan keinginannya, supaya keinginan wali itu kada terlaksana. Itu aneh kan? Padahal wali ini parak mati. Seharusnya kan keinginannya itu dipenuhi oleh Allah Ta'ala. Cuma malaikat ini, di situ aneh. Cuma malaikat ini pasti tahu bahwa ada maksud Allah Ta'ala digawinya. Perintah Allah Ta'ala ini menahan. Wa kana lahu sininun yuti Allah Azza wa Jalla. Yang wali ini sudah bertahun-tahun ini taat kepada Allah Ta'ala. Fa'araqtuha wa matal wali walam yazuk syahwatahu. Kutahan keinginannya dan wali tadi sampai mati kada merasakan keinginannya kada terlaksana karena aku diperintahkan Allah Ta'ala untuk menahan keinginannya. Itu aku ujarnya. Faqalal malakul akhar, lalu malaikat yang lain pulang bepandir. Wa ana kharajtu li amrin ajibin diddama umir tak bihi. Aku ini juga diperintahkan Allah Ta'ala juga satu perkara yang aneh, yang luar biasa. Ini lawan daripada apa yang diperintahkan Allah Ta'ala kepada Ikam. Yang orang ini karena
Kana kafirustaha samakatan. Aku diperintahkan Allah nangka ini ada orang kafir yang hendak benar hendak menginginkan seekor ikan. Ini orang kafir. Sebaliknya, yang tadi wali lagi bukan orang beriman aja, wali lagi plus wali. Ada ini orang kafir, ada keinginannya untuk mendapatkan satu ikan. Dan justru keinginannya ini disuruh Allah Ta'ala, aku mau usahakan. Wala tujadu illa fil bahril fulani. Fi bahril fulani. Ini iwak kadada kecuali di laut sana nah. Jauh di laut sana. Bainahu wa baina bahari baladil kafir sab'atu abhurin. Ini laut, iwak ini yang dicari orang kafir ini. Orang kafir tujuh kada tahu, cuma Allah Ta'ala tahu bahwa ada keinginan orang kafir hendak satu ikan. Ikan itu kada ada di laut orang si kafir tadi, ada di laut di sana. Antara laut orang kafir ini sampai ke laut sana 7 laut, hanya sampai ke situ. Amarani Allahu an atabis samakati ila bahri baladihi. Jadi aku disuruh Allah Ta'ala mengambil iwak yang 7 laut, melampaui 7 laut itu menandak di lautnya orang kafir supaya terlaksana keinginannya untuk mendapatkan ikan tadi. Wa aja'alaha fi syabakatis siyadi. Lalu aku andakai, setelah aku ambil, ku letakkan di jaringnya nelayan. Fayati biha ilal kafir. Lalu kena setelah aku andak di jaring itu, tugasku nelayan itu membawa iwak itu ke orang kafir. Nah, wa kanal kafiru qad amara sayyadina bi anna manistodas sama katal fulaniyah ya'ti biha ilaihi walahu yatamannahu minas saman. Ujar orang kafir itu, siapa aja yang dapat iwak nangka ini, yang dimaksudnya itu dapat kena nelayan yang mendapatkan itu kubari duit hadiah yang banyak, mungkin 100 juta atau 1 M seikung iwak itu. Orang fa'ataitu bisa makati, lalu ku bawa iwak tadi, faja'altuha fi syabakatis syadi. Aku jadikan, aku letakkan di jaringnya, di jebakannya nelayan tadi. Wajah abiha ilal kafir, dapat nelayan tadi bawa ke orang kafir tadi. Artinya keinginan orang kafir itu terlaksana. Ini orang kafir tadi wali, terbalik kalau tuh, ataunya wali itu keinginannya terlaksana, orang kafir ini jangan, ini kafir. Lalu untuk membuka tirai rahasia ini, summa innahu nazala malakun minas sama'i faqala lahuma. Lalu turunlah satu malaikat yang menjelaskan untuk kedua malaikat ini, turun dari langit. Faqala lahuma, lalu bepandir malaikat tadi menjelaskan, la ta'jaba, bubuhan ikam berdua. Ikam kita sami mawon podo ae, cuma aku ikam tugas menggawi yang itu, tapi aku tugas memegang rahasianya, tugas membukakan rahasia ini lawan ikam berdua. Bukan malaikat itu merasa lebih hebat, kada. Cuma memang tugasnya membukakan rahasia. Kenapa Allah Ta'ala menyuruh ini? Innallaha amarani an akhbarakuma bi qissati sahibaikuma. Aku diperintahkan Allah Ta'ala untuk mengkabarkan, memberitahu ikam berdua tentang kisah yang wali tadi dengan kisah si kafir tadi rahasianya. Fa ammal waliyu, ujar malaikat nah membukakan. Adapun wali nah ini, fa innahu kana qad fa'ala maksiatan wahidatan. Ini wali bahari sampat tegawi satu maksiat. Jangan sampai terbayang maksiat zina ini. Mungkin maksiat minta maaf ban ulun rancak mengumpamakan terlihat burit babinian lalu ces kayak itu aja. Itu kan dosa juga. Atau kada ingat banyak
satu saat, kada banyak Bang, satu saat lupa dengan Allah Ta'ala, itu dianggap dosa juga, maksiat juga. Kada tahu maksiat di sini. Wali ini pernah melakukan satu maksiat bahari, ujar malaikat nih. Fa'ahramahullahu syahwatahu, lalu Allah Ta'ala menghalangi syahwatnya, ya, menegah syahwatnya, li ajli ayyakuna sawabu hasratihi mukaffaran lidzalika dzambi, supaya Allah Ta'ala menahan syahwatnya, keinginannya tadi, karena Allah Ta'ala akan memberikan pahala atas kesedihannya. Sedih kalau keinginannya kada terlaksana. Nah, sedihnya tadi itu jadi kifarat. Kenapa ini jadi sedih? Keinginannya kada terpenuhi. Jadi kifarat bagi maksiat yang telah dia lakukan itu. Kada terpenuhi, maksudnya itu. Ada kalau hadis Nabi, innal abda la yuhrimar rizqa li dzambin yusibuhu. Sesungguhnya hamba itu akan terhalang rezekinya satu dosa yang digawinya. Lalu dihalang rezeki tadi, terhalang tadi kenapa? Supaya jadi kifarat penembus dosa yang telah dilakukan. Jadi jangan sedih juga kita orang yang kada dapat oh ini terima kasih ya Allah, ulun ini mudah diberi kesabaran, mungkin karena dosa ulun. Jadi kita kada ada lagi untuk mencari kambing hitam. Jadi timbul kesabaran, nyaman. Lalu supaya Allah Ta'ala menjadikan pahala bagi kesedihannya sebagai penebus dosanya itu, fayakunu fil akhirah, karena inya di akhirat ka'alla dzamba alaihi, karena di akhirat seakan-akannya kada ada lagi bisi dosanya kada ada lagi di akhirat. Kenapa? Sudah dikifarati. Coba kan diberi dengan keinginannya, dosanya masih banyak, satu dosa maksiat mungkin ya kalimpanan kah, kada tahu kita ini kisah ini. Nah, adapun orang kafir tadi, wa ammal kafiru, adapun si kafir tadi, fa innahu fa'ala hasanatan. Si orang kafir ini ada inya menggawi satu kebaikan fi hayatihi, seumur hidupnya adanya menggawi satu kebaikan itu. Ulammastaha syahwata, manakala dia menginginkan sesuatu, a'tahullahu iyyaha, lalu dikabulkan, diberi Allah Ta'ala keinginan, ya iwak tadi. Inya hendak iwak, diberi Allah Ta'ala. Kenapa? Fajazahu ala hasanatihi fid dunya liyakuna fil akhirah khalian anil hasanat. Itu Allah Ta'ala bari di dunia juga, supaya kena di akhirat inya kada ada lagi dapat kebaikan-kebaikan itu, karena kafir tadi itu. Jadi diberi di dunia juga, supaya di akhiratnya kada dapat lagi. Nah, ini artinya ini juga melajari kita masalah takdir tadi, ya, sangka baik dengan Allah Ta'ala. Ada segala sesuatu yang tidak enak menerpa kita, banyak solusinya, banyak penyebabnya. Kegelisahan yang menimpa kita, itu karena dosa aku, supaya mengkifarati diriku. Kalau dosa, apa solusinya? Minta ampun, uja guru Padang, uja guru Seman. Kita gelisah, ulun kada wani menjual-jual nama guru Seman lah. Ulun hanya hendak menguatkan pandiran ulun aja. Bukan, mudah-mudahan jangan sampai untuk modus untuk meningkatkan rating lalu guru Seman disebut kada, untuk supaya kita semua mau memakai lalu disambat guru Seman. Yang utamanya supaya tersambat guru Seman tuh kita yang kada hebat, yang hebat sidin mengambil berkah guru. Apa jar guru Seman nyaman mana sih memahamkan ke kita, susur ujung tapih kita ini jadi gelisah itu, ujar sidin, karena dosa aja sih, karena dosa kita. Jadi yang kita masih gelisah, Pak Epi gelisah, ulun gelisah, pian beratang gelisah, berarti itu masih ada dosa tuh. Supaya jangan gelisah, minta ampun kita kepada Allah. Nah, pembersih yang paling nikmat benar kita pakai, paling nyaman benar pembersih itu salawat kepada Nabi itu, Allah, itu menenangkan. Berarti kalau tenang berarti salawat itu berfungsi sebagai istighfar. Coba pian kita
Yang sederhana aja selawat nih. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Adakah bunyi minta ampun di situ? Kan ada kalau. Tapi isinya diampuni Allah Ta'ala 10 kali bagi orang yang berselawat kepada Nabi sekali. Itu baru bidang yang itu, belum lagi yang lain. Itu luar biasanya selawat. Istighfar Bang, astaghfirullahaladzim, diampuni Allah Ta'ala juga. Nah ini jangan, sekali lagi, jangan disawong, dibenturkan antar, oh berarti hebat selawat ya, kalau selawat 10 kali, istighfar sekali aja berarti kada sebapanya, kalah istighfar kadang kayak itu. Jangan istighfar itu dari gawian Nabi itu dua-duanya. Kapan penggunaan salawat dengan istighfar? Salawat itu, istighfar itu ibaratnya orang mandi. Salawat itu minyak harumnya. Kapan penggunaannya? Kalau kita baru aja melakukan kemaksiatan, nah maka istighfar dikencangi. Kalau sudah normal, stabil, kada lagi melakukan kemaksiatan, bukan merasa kada bermaksiat, cuma menurut ukuran ilmu aku kada ada melanggar hari ini, maka selawat dikencangi, istighfar tetap juga. Maka itu cara penggunaannya. Kapan selawat ini dikencangi? Ketika orang menuntut ilmu setiap malam Jumat, itu disuruh banar tuh memperbanyak membaca selawat. Supaya apa? Supaya siap menerima ilmu tersebut. Selawat dibanyaki. Ulun kira ini dulu, minta ampun maaf atas segala kekurangan. Mudahan sudut pandang kita tentang menyikapi tentang takdir Allah Ta'ala ini semakin rapi, semakin bagus. Minta ampun atas segala kekurangan. Zikru ru'yatillahi ta'ala wal malaikah. Nah ini kena pembahasan tentang melihat Allah Ta'ala dan melihat malaikat. Nah kayak apa? Perspektif ilmu tasawuf, ilmu tauhid, ilmu agama. Sudah ada manfaatnya. Mudah-mudahan yang hadir beratan ini kita senantiasa dapat petunjuk dari Allah Ta'ala. Dari hari ke hari mudahan semakin meningkat, ilmu kita bertambah, ibadah kita bertambah, ketawaduan kita bertambah kepada Allah. Mudah-mudahan hati kita dibersihkan daripada sifat-sifat yang kada baik. Dan mudah-mudahan kita bisa mengikuti dulu langkah-langkah para aulia, para wali, orang-orang yang sukses di jalan Allah Ta'ala. Sehingga ibadah kita, ilmu kita kadang membuat kita tambah jauh daripada Allah. Justru itu menambahkan dekat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita berataan diberikan Allah Ta'ala kesugihan, banyak duit, diberi Allah Ta'ala berkecukupan untuk memenuhi kehidupan kita, untuk memakmurkan hidup kita, supaya kita nyaman beribadah, dan supaya dunia kita juga, supaya beres dunia kita, supaya nyaman hubungan dengan manusia. Itulah diperlukan duit. Nah mudah-mudahan kekawalan kita yang berusaha semua sukses ya, buan pedagang payu yang nama ini, napa itu yang rumahnya pengarangnya itu properti. Oh ini hebat juga hari properti. 4 tahun semua. Ikam 4 tahun, Pak Mahmud itu 20 tahun di properti itu. Ya. Dan selamat berdatanlah. Mudahan kita sedikit-sedikit kita menggawi yang disuruh Allah Ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa'afani karim wa'afani rahman wa'afani arhamar rahimin. Wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ma syaa Allah la quwwata illa billah.